Tongkat estafet Menteri Keuangan resmi berpindah dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa usai Presiden Prabowo melakukan reshuffle pada Senin 8 September. Purbaya yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memiliki PR yang cukup banyak untuk merealisasikan pesan Presiden untuk membalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam rapat perdana dengan Komisi 11 DPR pada Rabu kemarin, sejumlah hal mengemuka, termasuk langkah strategis Purbaya untuk merealisasikan perubahan kebijakan ekonomi yang dianggap selama beberapa tahun terakhir tidak memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Purbaya menyampaikan rencananya untuk merevisi postur APBN dan juga menggelontorkan uang sebanyak 200 triliun rupiah ke Bank Himbara sebagai bentuk deposito pemerintah yang dapat digunakan bank sebagai sarana menggenjot ekonomi masyarakat. Akankah kedepannya masyarakat menerima Purbaya sebagai pejabat negara yang lebih belak-belakan dalam menyampaikan strategi kebijakannya? Mampukah Purbaya membuat gebrakan dan keluar dari bayang-bayang Sri Mulyani yang dikenal publik sebagai Menteri Keuangan terlama dan bekerja untuk 3 presiden berbeda? Ya, pemirsa, tongkat estafet Menteri Keuangan ini resmi berpindah dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Namun sejumlah PR besar tentunya menunggu bagi Menteri Keuangan yang baru untuk merealisasikan pesan dari Presiden, membalikan arah ekonomi, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan penerimaan negara. Menkyu yang baru pun juga sudah menggelar atau melakukan RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Sejumlah hal juga menjadi perhatian pemirsa. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah gaya blak-blakan dari Menkeu yang baru ini juga bisa diterima oleh publik? Dan apa pula gebrakan atau kebijakan kemudian yang akan dilaksanakan sehingga bisa lepas dari bayang-bayang Menkeu sebelumnya? Kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom maupun juga hadir di studio pada malam hari ini. Ada Pak Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Wijayanto. Malam, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Joshua Pardede, ekonom Kadin. Selamat malam Bang Joshua. Selamat malam Kenana. Oke, malam baik. Pak Wija. Malam. Dan juga kita nanti akan bergabung dan berbincang juga bersama dengan Bapak M. Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 dari fraksi Gerindra. Tapi kita ingin tahu dulu nih respon publik atau mungkin Kadin melihatnya seperti apa Bang Joshua dari hari-hari pertama Menkeu yang baru sudah kemudian melakukan RDP dengan Komisi 11, sejumlah kebijakan juga sudah kita dengar bersama-sama. Seperti apa Bang? Iya, jadi kalau kita lihat di awal pekan ini dan juga mungkin 2 hari pertama di pekan ini, market cenderung masih wait and see ya, masih melihat bagaimana profil ataupun sosok dari Menteri Keuangan Purbaya dan juga bagaimana kebijakan yang akan diterapkan ya di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Namun kalau kita melihat dalam 2 hari terakhir ini, di hari Rabu dan juga hari ini, kecenderungannya market cukup positif ya, merespon beberapa kebijakan yang juga baru disampaikan. Kebetulan juga kebijakan terkait dengan terkait dengan sinergitas antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan juga terkait dengan penempatan likuiditas pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia nantinya akan ditempatkan di bank-bank BUMN. Ya. Ini cenderung memberikan dampak positif ya kepada pasar. Jadi memang secara umum kami melihat bahwa tentunya sekalipun memang di awal-awal Menkyu yang baru ini memberikan statement yang cukup optimis ya terkait dengan dalam 3 bulan Indonesia akan terang, lalu juga terkait dengan ataupun pertumbuhan ekonomi akan bisa dicapai 6-7%. Kami melihat bahwa ini suatu hal yang positif di satu sisi, namun tentunya dalam perspektif investor ini perlu juga dalam komunikasi terkait dengan investor ini perlu juga dikelola dengan baik. Artinya
mengelola ekspektasi itu juga penting ya buat para investor. Dan yang lebih terpenting lagi kalau kita melihat dari sisi profilnya, tentu ini dua hal yang berbeda ya antara Bu Sri Mulyani dengan Menkyu Purbaya. Tentu akan ada persamaan dari kedua profil Menteri Keuangan ini, namun juga ada perbedaan yang cukup berbeda, yang cukup Perbedaannya di mana, mencolok Bang? ya, di mana ya kalau kita bicara dalam hal yang tadi disampaikan bahwa hampir 15 tahun terakhir ini, bagaimana Ibu Sri Mulyani menjaga fiskal Indonesia itu cukup prudent ya. Sekalipun memang kita tahu bahwa banyak ketidakberuntungan juga ya, ekonomi Indonesia diliputi dengan ketidakberuntungan ataupun kondisi global yang tidak stabil, namun prinsip prudent ataupun kehati-hatian itu tetap dipertahankan. Ya, bahkan kalau kita melihat sekalipun kita di 2020-2021 ya, fiskal defisit kita dilonggarkan sampai dengan 6% terhadap PDB. Nah, ini pemerintah berhasil membalikan ataupun mengkonsolidasikan fiskal ini 1 tahun sebelum ya masa pelonggaran itu berlangsung gitu ya. Jadi artinya lebih cepat dari waktunya. Dan ini mungkin yang kalau kita lihat dari sisi profilnya Pak Purbaya yang cenderung cukup melihat pertumbuhan itu yang harus digenjot ya. Jadi tentunya kami kalau lihat dari sisi bagaimana para pelaku usaha melihatnya mungkin ini suatu hal yang positif ya, tapi tentunya dari sisi investor ya khususnya di pasar keuangan juga perlu mempertimbangkan kehati-hatian dalam menjaga fiskal ya, karena tentunya para investor ini yang pemegang surat utang negara ini pun juga nantinya akan melihat apakah nanti arah fiskal Indonesia ini apakah akan dengan tadi agresivitas fiskalnya ini apakah akan fiskal defisitnya akan dilebarkan di atas 3% atau tidak. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan. Namun kalau kita mendengar di RDP dengan Komisi 11 dan juga pernyataan beliau juga sepertinya masih akan tetap dijaga, namun belanjanya yang akan dipercepat dan juga ditingkatkan produktivitasnya seperti itu. Baik, kita sampai situ dulu Bang Joshua. Kalau Pak Wijayanto mungkin punya pandangan yang berbedakah melihat baru menghitung hari Pak, ini Menkyu yang baru kemudian sudah coba mengkomunikasikan apa yang kira-kira akan menjadi ini gebrakankah Pak Wijayanto atau gimana? Ya, saya sepakat dengan Mas Joshua ya. Jadi terlepas dari kinerja Bu Sri Mulyani yang sebenarnya cukup bagus dalam konteks menjaga disiplin fiskal, tetapi memang kondisi fiskal kita jauh dari menggembirakan. Karena memang ada begitu banyak hal yang di luar kemampuan seorang Menteri Keuangan untuk mengatur sesuatu. Jadi ada tekanan kanan kiri lah. Jadi siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, ketika dia tidak mempunyai keleluasaan untuk menjalankan perannya sesuai dengan teknokrasi yang benar, ada tekanan sana-sini, maka akan sulit. Nah, kembali, Pak Purbaya sebenarnya sosok yang tidak asing bagi mereka yang bergelut di market gitu ya. Tapi untuk peran sebagai Menteri Keuangan, ini game yang totally berbeda dengan game ketika beliau di Dana Reksa, Deputi Menteri atau LPS. Bahkan itu juga disampaikan sendiri oleh Pak Purbaya. Jadi masyarakat dan dunia usaha, investor masih wait and see. Memang ada beberapa catatan di awal ini sebelum nanti kita membahas substansi kebijakannya ya. Tetapi gaya bicara beliau yang blak-blakan ala pengamat itu mestinya harus dikurangi. Kenapa? Karena seorang Menteri Keuangan apa yang disampaikan itu dicatat, diingat oleh investor lokal maupun global. Dan ini sudah menjadi separuh kebijakan. Tinggal ditulis dan tangan. Jadi harus hati-hati mengeluarkan statement. Ada bagusnya ketika kemudian Pak Menteri minta maaf atas statement-statement yang beliau sampaikan. Tapi kemudian seolah-olah diulang lagi. Dalam RDP dengan DPR kemarin, itu kan sebenarnya banyak hal yang sifatnya komunikasi yang menurut saya belum perlu dikeluarkan. Boleh saya lanjutkan ya? Misalnya, terkait dengan rencana ke depan, ada banyak hal yang dia sampaikan, tapi yang paling penting adalah menggelontor likuiditas, 200 triliun ke bank, kemudian bank bisa menggelontorkan ke real sektor. Kemudian beliau juga ada kecenderungan menyalahkan menteri sebelumnya, ada kecenderungan menyalahkan presiden sebelumnya. Kemudian ada harapan di situ agar BI itu tidak menyerap
likuiditas itu lagi dalam bentuk SRBI begitu. Ini hal-hal yang menurut saya seharusnya jangan dikeluarkan di publik sekarang. Kenapa? Ini meng-create turbulensi perdebatan yang tidak perlu. Harusnya dibahas dulu apakah di KSSK, setelah solid baru dikeluarkan. Ini kan posisi BI jadi nggak enak karena seolah seperti disalahkan. Seolah seperti SRBI yang dikeluarkan oleh BI itu menyedot likuiditas. Padahal tertuduh gitu ya kalau kata padahal publik ya, Pak BI Wijayanto. sebagai otoritas moneter dia punya formulasi tersendiri bagaimana mengatur likuiditas ekonomi kita. Jadi ada banyak hal yang harusnya dibahas dulu di ruang-ruang meeting tertutup, kemudian baru dikeluarkan. Sekarang ini saya menilai masih prematur. Semoga Pak Purbaya seperti sehari yang lalu kemudian memahami ada beberapa hal yang harus direvisi terkait style komunikasinya. Oke. Semoganya baru satu, apakah kemudian ada harapan dan semoga yang lain? Di segmen berikutnya kita akan membahas untuk Anda pemirsa, termasuk kita ingin tahu apa kemudian yang dibahas bersama dengan Komisi 11 DPR. 2 hari berturut-turut pemirsa melakukan RDP dengan Menkeu yang baru. Usai jeda akan kembali untuk Anda. Saya akan taruh uang ke sistem perekonomian berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Oke, pemirsa, tadi sudah Anda simak atau saksikan bersama apa kemudian yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa pada saat RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Nah, langsung kita konfirmasi lewat Wakil Ketua Komisi 11 dari fraksi Gerindra, ada Bang M. Hekal. Selamat malam, Bang Hekal. Selamat malam. Oke, Bang, ini baru 2 hari dilantik, kemudian langsung digelar RDP dengan Komisi 11, Bang. Begitu urgenkah kemudian untuk membahas ekonomi Indonesia sehingga harus bergerak cepat? Jadi kalau membahas ekonomi selalu urgent, tapi sebetulnya bukan digelar khusus karena ada Menteri Keuangan baru. Karena kita memang sedang dalam siklus pembahasan RAPBN 2026. Jadi pembahasan ini kan sudah malah dimulai dari periode masa sidang kemarin kita membahas KEM PPKF. Nah, dilanjut dengan masa sidang ini kita sudah menerima nota keuangan buat tahun 2026. Memang sebetulnya Pak Menteri yang baru ini masuk di saat pembahasan sudah agak jauh, kan pembahasan ini sebetulnya dilakukan oleh Banggar, Badan Anggaran, dan untuk masing-masing komisi sekarang udah pada tahapan membahas anggaran kementerian dan lembaga. Jadi sebetulnya yang terjadwal di kita ini, Pak Menteri ini adalah membahas anggaran Kementerian Keuangannya sendiri. Jadi sebenarnya kita membahas RKAKL. Jadi untuk Kementerian Keuangan. Memang karena ini kebetulan kita ada Menteri Keuangan baru yang baru dilantik, jadi kita kasih kesempatan untuk beliau sedikit memperkenalkan dan akhirnya beliau menggunakan forum itu untuk membahas kira-kira arah kebijakan beliau lah sesuai dengan arahan Presiden. Sebetulnya kemarin itu rapat pengantar aja, pengantar untuk pembahasan RK lembaga, lalu kita lanjut dengan pembahasan detail dengan masing-masing eselon 1 daripada Kementerian Keuangan. Dan itu maraton sampai dengan tadi pagi, dan baru saja kita menyelesaikan adalah rapat hasil daripada pembahasan masing-masing eselon 1, kita rangkum dan penetapan untuk usulan daripada anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Jadi sebetulnya memang bukan membahas makro lagi, sebetulnya khusus Kementerian Keuangan. Tapi ya karena ada Pak Menteri baru, jadi memang beliau sedikit menggambarkan. Dan kita juga ingin sedikit perkenalan juga biar market tahu ini kan rapat perdananya Menteri Keuangan supaya kira-kira ini beliau akan jadi Menteri Keuangan yang seperti apa dalam menerjemahkan arahan Presiden, mewujudkan cita-cita Presiden untuk mencapai pertumbuhan 8%, untuk mencapai
menyelesaikan solusi masalah bangsa. Oke, Bang, ini RDP-nya sampai 2 hari ya dilaksanakan. Sudah ketemu belum jawaban dari Menteri Keuangan? Ingin menjadi Menteri Keuangan yang seperti apa dalam mentranslate atau kemudian merealisasikan pesan Presiden yang disampaikan Pak Menteri ke DPR? Jadi itu gini, kemarin kan sebenarnya beliau sudah mengasih gambaran sedikit tentang siapa seorang Purbaya gitu kan, dan menceritakan sejarah tentang dirinya sendiri. Dan sebenarnya kalau menurut saya beliau kan malah hari sebelumnya kan agak sedikit menggegerkan dengan memberi harapan atau angin segar bahwa akan ada pertumbuhan di 6-7%. Insya Allah generasi ke depan akan sibuk mencari kerja dan bisa makan enak, supaya nanti kan ini sebenarnya dalam konteks kita baru-baru saja ada puncak daripada kekecewaan masyarakat terhadap kinerja atau kondisi perekonomian yang dihadapi. Dan itu malah berdampak kita semua mengalami, apalagi kita di DPR kan juga mengalami imbasnya. Nah, kita ini kan tentu harus mencarikan solusi, dan itu menjadi salah satu pertanyaan, termasuk pertanyaan saya sendiri gitu kan. Bagaimana Anda, kan kita semua sama-sama tahu, Bu Sri Mulyani sudah menjadi Menteri Keuangan yang cukup lama, dan menurut kita juga kinerjanya bagus. Nah sekarang, tapi kan pada akhirnya masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang cukup berat. Sehingga kemarin rasanya dengan kondisi yang dengan begitu mudah, mereka bisa marah kepada para pejabat, para DPR, dan seterusnya. Nah tentu kondisi ini kan harus kita perbaiki, dan sebetulnya kan yang diinginkan oleh Presiden adalah perbaikan untuk nasib bangsa, nasib generasi penerus, dan itu kan sudah diwujudkan, sudah dirancang dalam cita-cita, asta-cita yang sudah direncanakan. Nah sekarang bagaimana beliau akan mewujudkan itu? Nah kan akhirnya disampaikan bahwa beliau akan melihat masalahnya adalah kekeringan di dalam perekonomian kita, dan beliau akan menyalakan mesin itu mesin moneter dan mesin fiskal. Yang di bawah kendali beliau itu kan fiskal. Nah itu akan diguyur dengan likuiditas. Baik. Kira-kira itu, makanya 200 ini langkah pertama. Gitu. Baik. Bang Joshua, mungkin merespon apa yang kemudian menjadi isi dari RDP Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa dengan DPR itu seperti apa tadi? Langkah awalnya lewat mengguyur 200T. Ya, saya pikir memang ini suatu inovasi yang cukup baik ya dari Kementerian Keuangan, dan juga tentunya sinergi dengan Bank Indonesia ya. Artinya kalau kita melihat beberapa hari sebelumnya pun juga sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan juga Bank Indonesia, dalam artian ada skema-skema untuk burden sharing quote and quote ya, dalam artian kepemilikan SBN yang dimiliki oleh BI ini akan dibagi dua ya, sharingnya kuponnya bagi dua dengan pemerintah. Namun juga kalau kita melihat dari sisi penempatan dana pemerintah di perbankan BUMN, ini pun juga tadi juga disampaikan oleh Pak Haikal, memang ini memberikan tadi ya likuiditas ataupun tadi menyalakan mesin gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah likuiditas itu nantinya akan bisa langsung digelontorkan ya ke masyarakat ataupun ke lapangan usaha, ke UMKM, di tengah kalau kita melihat kondisi di lapangannya, di sisi pembelinya ataupun bayarnya ataupun permintaannya sedang mengalami pelemahan. Di mana kalau kita melihat dari sisi permintaannya, daya beli kelas menengah lagi mengalami penurunan. Lalu juga kalau kita melihat survei Bank Indonesia, indeks kepercayaan konsumen yang baru dirilis, ini menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran bahwa terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dan juga 6 bulan ke depan. Artinya memang permasalahan lapangan pekerjaan itu masih menjadi permasalahan inti ya. Dan ini belum jadi salah satu solusi untuk menjawab dua hal tersebut di masyarakat dalam hal sisi permintaan. Nah, oleh sebab itu memang perlu dikombinasikan lagi dengan berbagai kebijakan di sisi permintaannya untuk bisa lebih optimal lagi kebijakan yang akan segera dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Baik. Pak Wijayanto, punya pandangan lainkah mengenai melihat apa yang terjadi dinamika ketika kemarin RDP Komisi 11 dengan Menteri Keuangan Purbaya dan juga kebijakan awal yang disampaikan? Ya.
Pertama terkait 200 triliun dana pemerintah di BI yang akan ditarik, kita juga harus mengusulkan ya agar Menteri Keuangan ekstra hati-hati. Karena dana pemerintah yang 450 triliun itu kan mayoritas adalah SAL, sisa anggaran lebih, yang biasanya dipakai oleh pemerintah untuk nalangi biaya operasional, APBN, ketika penerimaan dari pajak belum masuk. Karena kita paham bulan pertama, kedua, ketiga, tahun tertentu, hampir setiap tahun, itu selalu uang pajak belum masuk, tapi spending harus sudah keluar. Berjalan, ya. Inilah uang itu dimanfaatkan. Harus dipastikan bahwa dana itu memadai. Oke. Karena kita harus mengantisipasi juga potensi shortfall penerimaan pajak yang luar biasa besar tahun ini maupun tahun depan. Jadi ini harus dikalkulasi. Kemudian terkait 200 triliun yang digelontorkan, sebenarnya kalau kita lihat, ini kan kita tidak punya masalah likuiditas perbankan. Karena kredit itu tidak tumbuh. Ya. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Yosua tadi, situasi ekonomi tidak kondusif, kemudian dari sisi demand juga tidak kondusif, sehingga banyak pengusaha itu tidak melakukan ekspansi. Ketika kemudian digelontorkan, apakah betul ini bisa kemudian terserap ke real sektor? Jangan-jangan kemudian ini justru kembali ke BI, dibelikan SRBI oleh bank-bank tersebut. Ya mereka untung karena bunga yang 200 triliun ini hanya 2%, SRBI 6% lebih. Jadi perlu mekanisme pengawasan supaya ini sesuai dengan rencana. Kembali kalau kata-kata yang dipilih oleh Pak Menteri itu kurang tepat. Ketika di bagian mananya tuh Pak? Ketika di RBDP beliau mengatakan saya akan minta Bank Indonesia supaya tidak menyerap likuiditas di pasar. Kan tidak boleh pakai kata minta karena seolah-olah ini di bawah begitu. Jadi memang pilihan kata harus ekstra hati-hati. Saya rasa beliau akan cepat belajar seperti yang sudah kita lihat beberapa hari ini. Kemudian juga begini, ketika 200 triliun itu sudah digelontorkan ke perbankan, kalau ini harus menerapkan bunga diskon, ini kan pengawasannya sulit. Ya. Bank pun belum tentu mau memanfaatkan uang itu. Karena salah-salah suatu saat bisa menjadi temuan, bisa diaudit BPK, bisa menjadi temuan KPK. Misalnya ada salah sasaran dan lain sebagainya. Karena ini tidak pakai bunga pasar, artinya ini ada cost yang ditanggung negara, ini ada uang negara. Bank swasta menurut saya akan berat hati untuk bisa menjalankan ini. Bank Himbara akan menjalankan tapi dengan berat hati juga. Oke, baik, menarik nih untuk kita bahas berikutnya. Bagaimana kemudian langkah yang tepat untuk mengawasi kebijakan ini betul-betul efektif dilakukan. Tapi sebelumnya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Samsul Ma'arif di Makassar untuk melihat bagaimana sih sebetulnya respon publik terhadap Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Samsul Ma'arif, silakan. Baik, Ken dan Wirsa. Benar sekali seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kementerian yang diresafel oleh Presiden Prabowo adalah Kementerian Keuangan, yang mana saat ini Kementerian Keuangan berganti ke Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani. Nah, ada gebrakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa dengan menggelontorkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke BUMN, ke Bank BUMN. Kita akan minta tanggapan dari warga seperti apa. Apakah sebenarnya kebijakan ini dianggap sudah tepat di masyarakat kah atau seperti apa? Saat ini sudah bersama saya di sini dengan siapa namanya? Muhammad Asri. Dengan Muhammad Asri. Kakak Asri, ini kan kita ada Menteri Keuangan baru, terus kemudian kebijakan terbarunya adalah menggelontorkan dana 200 triliun. Kira-kira apakah ini kebijakan dianggap cukup paskah untuk kondisi sekarang ini seperti apa? Iya, tentu kalau kita melihat situasi kita pada hari ini memang pada dasarnya kita berada pada gejolak yang memang begitu terkait stabilitas memang perlu diperhatikan secara serius. Nah, memang ada pun yang memang disampaikan oleh Menteri baru kita itu juga menjadi perlu perhatian serius untuk kita semua di kalangan umum, baik pun dari masyarakat sipil juga dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi ini juga perlu kita melihat secara kehati-hatian karena jangan sampai dalam proses pertimbangan Pak Menteri tersebut
itu tidak berlandaskan atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Nah ini juga perlu dilihat di situ. Tetapi kita optimis saja kalau memang ini niat baik ya kita mendukung itu. Tetapi lagi-lagi hal yang seperti ini harus lebih melihat kepada rakyat Indonesia kita hari ini karena ya masih banyak sekali tantangan-tantangan di bawah sana ya diantaranya ya UMKM juga perlu dilihat itu. Kalau kita melihat ya karena saya juga berlatar belakang dari masyarakat adat banyak tuh masyarakat adat yang hari ini memang perlu kita coba dorong juga baik dari sisi pemerintahannya baik itu pun dari sisi dukungan pertumbuhan ekonomi mereka karena memang murni mereka berbasis kearifan lokal yang memang hari ini mereka lakukan sehingga itu memang juga perlu perhatian serius terkait pengelolaan negara kita khususnya menteri baru hari ini mungkin begitu Kak. Berarti memang harus ada pengkajian lebih awal ya sebelum melakukan kebijakan menggelontorkan dana 200 triliun itu ya? Ya memang perlu harus ada pengkajian, harus ada riset terlebih dahulu, jangan seolah-olah kita harus menetapkan hal yang demikian, memang harus pengkajian, karena kita tahu memang stabilitas ekonomi Indonesia hari ini kan masih di bawah ini, jadi memang kita perlu meningkatkan. Tetapi ya harus ada pertimbangan yang mendasar untuk melihat situasi itu. Jangan sampai jangan sampai komitmen atau kesepakatan yang hari ini dibuat oleh pemerintah itu lebih condong merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Dan kita tahu hari ini kita juga melihat bahwa ya yang dimana masyarakat perlu perhatian serius oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Kakak Srina, satu lagi saya akan minta tanggapan kepada satu lagi warga di sini dengan Kakak Wahyu. Kalau Kakak Wahyu tanggapannya seperti apa? Pada dasarnya saya melihat bahwa secara positif ya ini perlu ini adalah upaya niat baik dari pemerintah. Kita mesti melihat seperti itu dan pemerintah pasti sudah ada hitung-hitungannya ya. Saya melihat bahwa pemerintah sudah punya kajian dan segala macam. Cuma memang mungkin menurut saya begini. Secara positif kita melihat bahwa ini adalah upaya bagaimana pemerintah memanfaatkan sumber daya internal tanpa menaikkan pajak, kemudian tanpa harus berutang ya. Cuma mungkin nanti bagaimana ini dilakukan dengan pengawasan yang baik. Kemudian kembali lagi bahwa masyarakat bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Kemudian ini memang ditujukan kepada UMKM, bukan malah dimanfaatkan oleh mungkin pengusaha-pengusaha yang kelas yang butuh dana yang banyak apa segala macam. Jadi dan yang paling penting adalah transparansi. Ini pemerintah transparansi paling penting bahwa memang ini sudah pemerintah memastikan ini sudah dalam track yang benar. Oke. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Kakak Sri, tanggapannya terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita yang baru, tentunya kita berharap agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran sehingga bisa lebih membantu kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Itu dulu kan informasi kami dari Makassar, kita kembalikan ke Anda di Jakarta. Arif, itu tadi kita sudah lihat bersama bagaimana tanggapan dan juga harapan publik ya tentunya melihat kebijakan awal yang coba disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang tadi juga sudah sempat kita bahas sedikit mengenai sepak terjang dari Menkeu yang baru ini. Orang teknis, orang lapangan termasuk juga akankah kemudian bisa merealisasikan pesan Presiden Prabowo untuk mencari pendapatan baru dan concern terhadap pembasmian penyelundupan. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter.
BI kita nggak tahu nih pada marah-marah saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Baik pemirsa, itu hasil analisis bacaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga coba menjawab dengan kebijakan yang disampaikan dalam RDP. Bang Hekal, apakah kemarin dalam RDP ini Menteri Keuangan cukup menjawab apa yang menjadi pesan dan sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk juga fokus pada membasmi penyelundupan dan juga mencari pendapatan baru? Baru di awal sekali ya, itu mungkin baru kupas kulit aja. Memang kita kasihan juga, beliau ini baru duduk, mungkin belum sempat koordinasi dan belum sempat bikin perencanaan dengan betul, malah sudah tengah jalan pembahasan RAPBN. Saya malah, kenapa saya juga menanya kepada beliau ini sebetulnya rencananya Bapak mau seperti apa? Ini kan kita akan mengetok APBN sebentar lagi. Nah, kalau memang ada arah atau cara baru atau hal-hal lain, secara umum mungkin kita harus pilih approach mana. Kalau memang postur kita nggak banyak berubah, berarti kan cara kita misalnya mengumpulkan pajak. Jurus-jurus apa yang mau kita lakukan? Pesan saya kepada beliau kemarin itu kan, mungkin kita jangan menakut-nakutkan rakyat dengan misalnya kita mau kejar dengan APH dan seterusnya untuk menarik pajak gitu kan. Kita cari cara-cara yang humanis, tapi kita bisa mencapai target kita. Nah, apalagi kalau memang yang pandangan beliau adalah ekonominya kekeringan. Banyak juga yang berpendapat selama ini bahwa kita kurang likuiditas di dalam perekonomian kita. Bahkan money supply kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada GDP kita. Sehingga kalau memang teorinya begitu, ekonomi yang sedang kering, orang-orangnya lagi sedang pada susah, kekurangan likuiditas, terus mau diserap pajak lagi. Yaitu kan orang lagi lapar, terus mau diminta makanannya, kan kira-kira begitu. Nah, kalau memang teorinya kita mau guyur dulu ya, ini kan angin segar. Mudah-mudahan kalau orang yang lagi kenyang, dimintain kan mungkin nggak segitu marah gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, ini kan banyak jalan menuju Roma. Nah, mudah-mudahan bisa beliau cari jalan yang baik dan bijak yang kira-kira bisa mencapai cita-citanya Pak Presiden. Oke, baik Bang Joshua, kalau dari Kadin sendiri melihat bagaimana fokus dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membasmi penyelundupan dan juga mencari pendapatan baru untuk merealisasikan apa yang menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa Bang Joshua? Ya, kalau kita melihat dari sisi penyelundupan ataupun perdagangan ilegal, saya pikir memang perlu ada pengawasan di lapangan, penguatan pengawasan di lapangan. Ya, tentunya dari sisi Dirjen Bea Cukai ini juga sudah perlu melakukan pengawasan di laut, perbatasan, dan juga pelabuhan dan juga bandara utama. Yang kedua adalah terkait dengan ekstensifikasi dan juga penegakan cukai. Ya, ini juga bagaimana upaya untuk mengurangi potensi penyelundupan juga sekaligus meningkatkan penerimaan negara, ya, melakukan ekstensifikasi cukai, memperkuat juga intensifikasi cukai hasil tembakau, dan juga tentunya penerapan penegakan hukum yang lebih tegas. Yang terkait dengan penerimaan, ya, terkait dengan penerimaan negara, sumber-sumber penerimaan negara yang baru, saya pikir memang masih banyak yang bisa kita optimalkan, ya. Reformasi perluasan basis pajak, pemerintah sudah menyelesaikan misalkan core tax system, ini perluasan basis pajak, dan juga compliance risk management. Ya, yang kedua juga kalau kita melihat bagaimana pemerintah mendorong untuk bisa meningkatkan potensi perpajakan dari shadow economy. Ya, ini sudah cukup banyak juga disampaikan
oleh Ibu Menteri Keuangan sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana opportunity atau potensi shadow economy ini. Lalu juga pajak digital ya, ekonomi ini juga saya pikir bisa diupayakan juga. Dan juga yang berikutnya lagi adalah melakukan optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam. Ya, ini juga, tapi lebih penting lagi ini statement yang cukup positif ya dari Pak Purbaya juga kemarin adalah karena logika dari penerimaan negara itu adalah bagaimana pemerintah mendorong dulu pertumbuhan ekonominya, ya, dengan mendorong pertumbuhan ekonominya, dengan sendirinya tentunya penerimaan perpajakan pun juga akan mengikuti di belakangnya. Jadi tentunya pemerintah di awal-awal ini perlu memberikan insentif, ya, dengan fiscal space ataupun ruang fiskal yang terbatas ini. Tentunya pemerintah, tadi disampaikan oleh Pak Hekal, bahwa pemerintah berkoordinasi dengan Komisi 11 perlu mencari titik tengah, ya, ada program prioritas, tapi juga perlu memberikan ruang-ruang fiskal, khususnya untuk memberikan insentif fiskal di jangka pendek ini tadi untuk bisa memberikan booster untuk tadi yang mau cari kerja, yang untuk memberikan meningkatkan daya beli agar tadi confidence levelnya meningkat, agar confidence level untuk pengusaha pun juga meningkat, sehingga harapannya kombinasi dari semuanya itu pun juga akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Pak Wijayanto tadi menyinggung soal bagaimana sepak terjang dari Purbaya Yudi Sadewa. Orang teknis, orang lapangan, fokus juga untuk membasmi penyelundupan, mencari pendapatan baru. Nampaknya sesuai dengan pesan Presiden Prabowo. Gimana Pak Wijayanto? Ya, saya sangat mendukung upaya untuk menghandle isu shadow economy. Karena ini sudah begitu masif di Indonesia. Studi oleh EY Global itu menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah India, negara dengan proporsi shadow economy terbesar. Ini bukan dari 190 negara di dunia ya, tapi dari sekitar 50 negara yang di studi. Kita nomor 2, 23,6% dari GDP itu adalah shadow economy. Artinya kalau kita ukur nilainya 5.500 triliun. Kalau kita berhasil memajaki 10% saja seperti tax ratio kita, ada potensi pajak 500 triliun atau 5% saja 250 triliun. Jadi ada potensi penerimaan negara yang hilang gara-gara aktivitas shadow economy. Tidak hanya itu, aktivitas shadow economy yang sekarang masif itu adalah faktor yang membunuh pertumbuhan real sektor kita, pertumbuhan manufacture kita. Kenapa? Ya mereka melawan produk-produk yang tidak perlu membayar pajak, cukai dan lain sebagainya. Kalau ini bisa didisiplinkan, dan saya berharap Pak Menteri yang baru ini menempatkan ini sebagai prioritas, maka akan dapat tambahan penerimaan pajak. Yang lebih bagus lagi, penerimaan pajak dari mereka yang melanggar. Jangan menaikkan pajak, karena ini seperti mempanis orang-orang yang selama ini sudah comply. Satu indikator saja, kenapa tekstil kita bangkrut? Salah satunya karena underground ekonomi tadi. Selundupan produk-produk TPT, kemudian juga pakaian bekas, selundupan maupun legal, itu mengganggu. Atau berita tentang gudang garam yang kesulitan. Ya, karena rokok ilegal itu sangat masif. Dan khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi market gudang garam, mereka dibunuh oleh pesaing-pesaing yang tidak membayar pajak dan tidak membayar cukai. Jadi, satu sisi kita meningkatkan pendapatan negara, di sisi lain kita membantu industri yang selama ini comply dengan kebijakan pemerintah. Ini harus jadi prioritas. Nampaknya cukup banyak yang menjadi PR dari Menteri Keuangan yang baru. Kita tunggu, tapi kita juga support kebijakan-kebijakan yang baik tentunya yang bisa memberikan harapan baru untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Pak Wijayanto, Bang Joshua dan juga Bang Hekal. Terima kasih untuk waktunya dan juga perbincangannya. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi dan juga perbincangan lainnya. Usai jeda kami kembali.